Hai Wibu, kali ini gue bakal bahas anime terburuk yang pernah gue tonton. Ya, kali ini gue bakal bahas anime yang berjudul Kaifuku Jutsushi no Yari na Aoshi. Ya, sebelum itu gue bakal kasih tahu dulu kalau video ini mengandung spoiler dan video ini menurut pendapat gue pribadi ya, bukan gue ngambil asumsi orang lain. Dan untuk orang-orang yang berperan dan tidak mengerti konteks dalam video ini, mungkin kalian lebih baik tidak menonton video ini supaya tidak ada terkesinggungan di antara kita. Ya, di antara kita. Dan gua mulai dari satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ada apa dengan anime ini? Oke, gua bakal bahas sedikit ceritanya biar nyambung dengan pembahasan. Di sini diceritakan di suatu hari di sebuah desa pinggiran ada bocah yang bernama Kearu. Sebut saja namanya Saipul, ya, yang dijemput oleh kesatria dari kerajaan. Sebut saja namanya si Lacur, dan si Kearu di sini dipilih menjadi pahlawan dari kerajaan. Tetapi si Saipul cuma punya satu kekuatan, di mana dia cuma bisa menyembuhkan luka-luka parah dan bisa menyembuhkan bagian tubuh yang sudah kepotong menjadi tumbuh kembali, yang sering disebut dengan beregenerasi. Namun saat si Saipul menyembuhkan luka dari pasiennya, si Saipul bakal merasakan kesakitan yang sama dengan para pasiennya. Dan si Saipul pun nggak berani lagi memakai kekuatan tersebut. Ya, si Lacur berpikir tuh, lah rugi dong gua ngejemput lu dan menjadikan lu seorang pahlawan, tapi lu malah nggak guna. Mungkin begitu di pikiran si Lacur. Dan karena merasa kesal, si Lacur pun menjebak si Saipul dan mengurungnya di penjara. Si Saipul disiksa setiap hari dan diberikan obat-obatan terlarang hingga si Saipul kecanduan dan lupa ingatan. Karena si Saipul sudah gila, dimanfaatkanlah si Saipul sebagai tim medis di medan pertempuran. Pas melawan Raja Iblis, ingatan si Saipul tiba-tiba kembali di saat yang lain atau pasukannya si Lacur itu sudah pada sekarat. Dan si Saipul pun memutuskan untuk mengalahkan Raja Iblis tersebut seorang diri. Saat Raja Iblis koit, si Saipul malah mengulang waktu untuk menyusun balas dendam kepada si Lacur. Nah, mulai di sini. Dan di sini gue mulai berpikir, ada apa dengan cerita anime ini? Yang gue ngerti konteksnya sih di sini mau balas dendam ya, tapi lah kok malah diulang lagi gitu loh. Kan lu udah lebih kuat habis ngalahin Raja Iblis. Mungkin maunya cerita anime ini bakal diperjelas saat pengulangan waktu kali ya. Tapi jatuhnya malah membingungkan gitu loh. Kenapa tidak dari awal aja ceritanya dibikin jelas, biar pembentukan karakternya lebih bagus. Nah, ini malah diulang. Udah tahu lu bakal disiksa, diperlakukan seperti binatang, tapi malah minta ngulang gitu. Dan gua nggak ngerti, mungkin si Saipul ini punya sifat masokis yang terselubung dan nggak mau diceritakan atau gimana. Dan yang bikin ceritanya makin ampas adalah pembalasan dendamnya sudah terpenuhi dan begitu saja. Ya, begitu saja. Habis si Saipul ngulang waktu terus disiksa kembali, si Saipul menyusun rencana balas dendamnya. Hingga tiba waktunya si Saipul melancarkan balas dendamnya dengan cara yang kejam. Mulai dari mematahkan jari-jari si Lacur hingga si Lacur itu. Kemudian ingatan si Lacur dihapus dan dia diajak kabur dari kota tersebut. Udah balas dendamnya udah, gitu aja, udah selesai. Cuma beberapa episode tujuannya si Saipul sudah terpenuhi di sini ya. Nggak ada lagi yang mau diperdebatkan lagi. Ceritanya mungkin kalau dibikin sesingkat ini mungkin ceritanya udah selesai kali. Dan bau-bau hentongnya mulai makin merusak anime ini. Iya, bau-bau hentongnya. Ya, gua tahu kalau anime ini genrenya anime ecchi, tapi ya ecchinya sudah kelewatan bagi gua ya. Kenapa nggak sekalian dibikin hentong aja anime ini? Saat tujuan awalnya sudah kelar, balas dendamnya sudah terpenuhi, dan cuma butuh beberapa episode di awal aja. Terus episode selanjutnya gimana bang? Iya, mereka ngehentong mulu. Dan itulah membuat anime ini makin menambah ampas. Dan kelakuan bejatnya si Saipul enggak sampai sana aja. Lanjut cerita, si Saipul membeli budak dan diceritakanlah sedikit backstory dari budak tersebut. Ya, si budak sih dibantu sama si Saipul, tapi dihentong dulu anjir. Ya, dan gua stop nonton anime ini sampai mereka waktu hentong di sungai di tempat terbuka saat mandi ya.
Dan gua memilih stop nontonnya. Gua udah nggak kuat, ceritanya juga udah amburadul dan endingnya makin ngerusak bagi gua ya. Dan anime ini bisa merusak mental penontonnya. Gua saranin buat bocil-bocil mending jangan nonton anime ini. Mungkin anime ini cuma diperuntukkan bagi para wibu-wibu bejat di luar sana. Konteks balas dendam dalam anime ini terkesan sangat-sangat ampas-ampasnya Ari Pureta. Tapi lebih mending gua nonton Ari Pureta daripada nonton anime ini. Fix, nah anime ini sudah tak terselamatkan menurut gua. Gua tahu genrenya sudah tertulis ecchi, tapi unsur ecchinya berlebihan. Seperti ini malah merusak dari ceritanya ya. Jadi udah ampas tapi dibikin ampas lagi. Anggap saja seperti anime Shokugeki no Soma. Bumbu ecchinya terkesan aneh, tapi masih bisa diselamatkan oleh cerita dan komedinya yang padat. Namanya juga komedi, semakin aneh malah semakin bagus. Tapi anime ini nggak memiliki unsur komedi yang menurut gua. Dan anime ini sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Udah ceritanya rusak, malah dirusak lagi dengan hentongnya. Aduh. Dan gua nggak tahu lagi harus ngomong apa anime ini. Dan malas gua ngomongin anime ini lagi. Dan gua tutup aja video ini sampai di sini. Sampai jumpa di video yang lain.